Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menggelar kegiatan Duta Lingkungan Aceh 2017. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun. Rangkaian kegiatan akan memilih ambasador lingkungan yang menjadi corong kampanye pelestarian lingkungan kepada generasi muda. Oleh karena itu, para peserta calon Duta Lingkungan Aceh 2017 ini berasal dari siswa dan siswi tingkat SMA di seluruh Aceh. Para peserta Duta Lingkungan dilibatkan dalam berbagai agenda kegiatan selama 4 hari pelaksanaannya, sejak 21 Juli hingga 24 Juli 2017. Pada hari pertama, di malam temu ramah, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi mereka terhadap lingkungan. Visi saya mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, aman, serta handal dalam melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah dengan menanamkan rasa peduli lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Misi yang kedua adalah menanamkan dan menerapkan sistem pengelolaan sampah 4R kepada siswa dan siswi yang terdiri dari reduce mengurangi sampah, invite insurance and activism to care about the environment aspect of loving nature and environment. dengan mengoptimalkan segala perilaku masyarakat agar menumbuh kembangkan rasa cinta dan peduli mereka terhadap keadaan lingkungan mereka. Lingkungan hidup itu tidak akan pernah lepas dari masalah karena kita hidup pada planet yang terbatas. Jadi kebutuhan kita itu tidak ada orang kebutuhannya berhenti. Keesokan harinya, para peserta mengunjungi sekolah Adiwiyata, yaitu SMK Negeri 1 Banda Aceh. Di sekolah ini, dipaparkan bagaimana usaha lembaga pendidikan ini dalam rangka menanamkan sikap positif kepada para siswa dalam melestarikan lingkungan, yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta lainnya kala mereka kembali ke sekolah masing-masing. Izin bertanya, Bu. Apakah penghargaan Adiwiyata ini hanya menyangkut tentang lingkungan? Kalau meraih suatu juara tentang lingkungan tadi, apakah dinilai lingkungan saja? Bukan, semua ini dinilai. Pengiriman kan ada latihan kan? 1, 2, 3, SMK Bisa. terus yang di rolling ini Selepas dari sekolah penerima anugerah Adiwiyata, para siswa melakukan program penanaman pohon di kawasan Tibang, Banda Aceh. Di kawasan ini, setiap siswa dari daerahnya masing-masing menanam pohon yang merupakan ciri dari daerah khas mereka. Sehingga, bila kondisi tanah sesuai dan pohon ini tumbuh, maka varietas pohon-pohon ini akan memperkaya khasanah para pengunjung hutan kota ini ke depannya.
pohon Tanjung ini merupakan pohon yang berasal dari Sri Lanka, India, dan Burma. Pohon ini telah masuk ke Nusantara semenjak berabad-abad tahun yang lalu. Di Aceh sendiri, pohon Tanjung ini dikenal dengan nama Kepula Cage. Nah, pohon ini juga sering disebut dengan Bungong Sri Bebe. Kenapa disebut demikian? Karena bunga dari pohon ini memiliki bau yang sangat semerbak dan harum. Pohon kapur ini bisa dikatakan juga sebagai pohon identik dari kota Salam. Pohon kapur ini bernama Latin Bryolampus aromatica. Terima kasih. Kopi Arabica ini harus diiringi dengan pohon pelindung lagi, Pak. Jadi biar pertumbuhannya itu biar berkembang pesat, juga bisa sangat dianjurkan agar tumbuh lebih baik lagi menggunakan sampah organik. Pohon cengkeh ini tumbuh subur di Aceh Jaya. Bahkan pada tahun 90-an sebelum tsunami, penghasilan terbesar Aceh Jaya adalah penghasilan dari ekspor cengkeh. Hampir semua orang memiliki kebun cengkehnya sendiri. Di sini saya membawa pohon asam lugur dengan nama yatin Gastria ascovidis. Untuk pohon lugur di sini begitu banyak manfaatnya. Asam lugur sendiri bermanfaat sebagai buahnya, bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, bahan makanan, dan bisa dibuat sebagai manisan. Bersatu dunia, aku datang membawa harapan. Pendidikan ini dibutuhkan kepada anak-anak didik kita agar mereka betul-betul memahami pentingnya perlindungan tanaman atau pohon-pohon agar lingkungan kita itu tetap lestari, nyaman, dan indah gitu. Jadi para peserta membawa pohon-pohon endemiknya masing-masing sehingga nanti mereka paham kenapa pohon ini ditanam, tujuannya untuk apa, dan kenapa ini pohon ini dipilih untuk bisa ditanam di sini. Pada siang harinya, saatnya para siswa melakukan uji wawancara, di mana para peserta secara bergantian menjawab pertanyaan juri, termasuk pula melakukan presentasi mengenai sikap dan tindakan mereka selama ini tentang pelestarian lingkungan. Itu terjadi karena adanya efek rumah kaca yang berasal dari gas-gas rumah kaca yang sering dan biasanya dipakai di rumah. Dan juga kenapa saya mengikuti kontes ini, karena saya ingin menjadi wadah dan juga teladan bagi masyarakat dan juga anak-anak dan remaja, supaya saya bisa mensosialisasikan betapa pentingnya masalah sampah ini dan apa dampak yang kita dapatkan jika kita tidak mengelola sampah dengan benar. Ketika kita berbelanja ke shopping, kita menolak kantong kresek. Kenapa? Karena kantong kresek itu dapat menimbun sampah karena turunannya sangat lama. Kemudian lingkungan hidup itu adalah suatu kesatuan ruang lingkup di mana di situ ada keanekaragaman hayati, ada kita sebagai khalifah di bumi ini, di mana kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola lingkungan ini menjadi lingkungan yang asri, yang damai dan yang layak kepada seluruh insan. Menurut saya, sekolah sendiri sudah merupakan sarana untuk melestarikan lingkungan hidup, terutama saya pribadi yang bersekolah di sekolah asrama. Kehidupan asrama yang sangat menuntut kebersihan, kerapian, dan kedisiplinan merupakan salah satu contoh untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Begitupun organisasi dalam sekolah seperti OSIS. Kita lihat hutan sawah saat ini sudah terjadi banyaknya illegal logging atau penebangan liar. Sangat memprihatinkan. Saat saya berjalan dari kabupaten saya menuju Banda Aceh kemarin, saya melihat kiri dan kanan saya, hutan telah diambil alih oleh manusia. Setelah itu, saya melakukan sosialisasi di sekitar Kuala Langsa tentang bahaya rokok di lingkungan dan kesehatan. Karena pengalaman saya itu saya lihat waktu ada perusahaan-perusahaan besar ulang tahun kok nggak ada gitu yang mewakili dari kecuali LSM gitu kan. Tentang lingkungan Aceh. Oke. Keesokan harinya, para calon duta lingkungan ini mengikuti Hari Penobatan Duta Lingkungan Aceh 2017 yang diselenggarakan di Taman Sari, Kota Banda Aceh.
sampai saat ini di tangan saya mewakili rekan-rekan yang bertugas dari tim juri atau dewan juri. Selanjutnya yang juga masuk dalam 4 besar, putra dari Banda Aceh. Untuk putri, lingkungan sangat bermakna baik bagi kita. Jadi tugas kita ialah mengajak seluruh kawan-kawan, tidak cuma kawan-kawan di sekolah, namun di luar sana. Buanglah sampah pada tempatnya. Tindakan kecil beribu makna. Sekian dan terima kasih. Jadi Duta Lingkungan Aceh 2017. Untuk putra sekarang bersaing dari Banda Aceh dan Aceh Singkil. Dari putra Banda Aceh atau Aceh Singkil. Untuk putrinya? Untuk putri dari Banda Aceh atau Aceh Timur. Banda Aceh 1, 2, 3. Aceh Singkil dan Banda Aceh. Putra Aceh Singkil sebagai Duta Lingkungan Aceh dan putri Banda Aceh sebagai Duta Lingkungan Aceh 2017. Dan Duta Lingkungan Aceh 2017 diraih oleh Fajar Setiawan dari Singkil untuk kategori putra. Sementara kategori putri diraih oleh Najmi Munifa dari Banda Aceh. Pertama kali saya merasa senang sekali karena apa? Ini anugerah terbesar buat saya, tapi ini bukanlah anugerah yang terbaik. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Dengan ini kami minta juga untuk teman-teman semua agar membantu kami dalam untuk membangun Banda Aceh, terutama Aceh, untuk menjadi lingkungan yang lebih hebat untuk nantinya. Saya sangat merasa senang sekali. Inilah adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Mungkin saya tidak bisa menjadi juara kalau bukan karena rezeki yang diberikan oleh Allah. Terutama kepada teman-teman saya, terutama yang ada di Aceh Singkil, mari kita membuat Aceh Singkil lebih baik lagi, bisa membuat Aceh Singkil menjadi adipura yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Tak selesai sampai di sana, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, para peserta juga diajak untuk mengikuti upacara Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang rutin dilaksanakan setiap tahun di halaman kantor Gubernur Aceh. Ini dari Banda Aceh, Pak. Banda Aceh. Di mana? Ban model Banda Aceh. Oh, iya. Mana? Selamat. Selamat ya. Ini dari Banda Aceh juga. Mundur lagi, Bang. Ini dari Timur. Dari IDI. Perla. Kota Langsa. Selamat ya. Ini dari mana? Dari mana? Dari Bot. Ini adik dari Dengaran, Melabu. Oh, oke, selamat ya. Ini dari dari mana sini? Terakhir dari Ranggayo, dari sini kok. Kira, dengar bahasa kayu. Sedikit. Oh, berkenan Pak, kita foto bersama dulu. Diharapkan Duta Lingkungan Aceh menjadi salah satu wadah pembentuk motivasi generasi muda dalam mencintai lingkungan agar lestari, sehingga akan diperoleh lingkungan yang asri, yang terjaga karena dikawal bersama oleh masyarakat secara berkelanjutan, karena kita telah menanamkan sikap cinta lingkungan kepada generasi muda.